Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini Luo Feng menteleportasikan dirinya 1000 tahun cahaya jauhnya, dan seketika dia telah melakukan perjalanan jutaan tahun cahaya. Tiba-tiba tanah tanpa batas muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu dari 12 benua milik Master Yuan Ao. Ini pasti benua Chuan. Ada selaput cahaya 7 warna yang setipis selembar film tinggi di langit menutupi benua yang luas. Itu memiliki perlawanan yang sangat kuat, tetapi Luo Feng dapat dengan mudah melewatinya. Perlawanan ini, saya pikir, hanya seorang penguasa sektor yang bisa menembusnya. Luo Feng mengangguk sedikit, lalu menuju ke bawah ke tanah. Hanya berada tinggi di langit, Luo Feng bisa merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat dari bawah. Itu sangat kuat, sehingga Luo Feng terkejut. Kekuatan hisap yang begitu kuat. Saya pikir hanya tingkat alam semesta yang bisa terus terbang di bawah kekuatan seperti itu. Gumam Luo Feng. Dia hanya berkelebat di udara sebentar sebelum dia mendarat di tanah yang luas. Saat kakinya menyentuh tanah, kekuatan hisap yang kuat melemah hingga hampir bisa diabaikan. Luo Feng berkomentar dengan enteng. Master Yuan Ao benar-benar mencurahkan banyak pemikiran dan upaya ketika dia menciptakan 12 benua ini. Satu benua besar dan satu membran cahaya 7 warna. Pasti ada gaya tolak di antara keduanya agar tidak terasa kekuatan tolak yang begitu kuat saat mendarat. Luo Feng mengagumi kemampuan Master Yuan Ao yang muncul selama periode paling awal setelah kelahiran alam semesta. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Ini adalah dataran kosong dalam kegelapan yang gelap gulita. Pada pandangan pertama, ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa tergeletak di tanah, dan banyak yang sudah membusuk. Ada beberapa yang masih kokoh dan utuh. Jelas kematian belum lama ini. Medan perang ini menempati ruang seluas sekitar 6.000 mil. Di antara mayat yang tergeletak di sekitar, ada beberapa yang sangat terampil, sementara yang lain biasa-biasa saja. Yang terbaik di sini hanyalah seorang penguasa sektor, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Di kedua sisi medan perang, ada kota kuno yang sangat megah. Di tembok yang mengelilingi kedua kota untuk jarak setidaknya 6.000 mil, ada sejumlah besar prajurit berpatroli. Prajurit ini tampak seperti mereka semua berasal dari ras yang berbeda, dan tembak kota berbau darah, seolah-olah mereka menceritakan kisah paling kejam yang ditemukan dalam sejarah perang. Medan perang, tembok yang tak tertembus di kedua sisi. Luo Feng mengalami transformasi cepat di mana sayapnya menjadi warna hijau tua dan gaya rambutnya menjadi pendek dan merah menyala. Kulitnya juga menjadi hijau tua. Penampilan ini menyerupai tentara dari salah satu ras yang berhasil dia deteksi ketika dia menyelidiki tempat itu. Saya tidak bisa mengidentifikasi ras ini sama sekali. Luo Feng melakukan penyelidikan dengan kesadarannya, dengan cepat memindai alam semesta virtual. Tetapi apa yang dia temukan membuatnya sangat terkejut. Klan Kahering, ras kecil yang lemah ini sudah lama menghilang dari alam semesta. Hanya beberapa sisa darinya yang tersisa di wilayah Yuan Ao. Luo Feng menghela nafas. Sebelumnya, ketika Master Yuan Ao merampok dengan ganas, siapa yang mengira dia akan meninggalkan jejak klan Kahering ini? Dengan satu langkah, Luo Feng melintasi perbatasan kota yang megah, yang jaraknya lebih dari 6.000 mil dari tempat dia berada. Luo Feng muncul di langit di atas kota yang sangat mewah dan luas, di mana ribuan orang sibuk dengan kegembiraan. Luo Feng diposisikan tinggi di langit, jadi secara alami bentuk kehidupan biasa itu tidak akan bisa melihatnya. Luo Feng memeriksa katak emas yang dia pegang di telapak tangan kirinya. Kedua matanya masih abu-abu.
masih abu-abu. Setiap benua sangat masif. Kodok dengan mata abu-abu ini hanya akan dapat mendeteksi jika saya berada dalam jarak 60 juta mil dari targetku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wolfgang maju selangkah lagi. Dia akan terus menyelidiki sampai mencapai jarak 60 juta mil. Wolfgang memulai investigasi jangka panjang dari 12 benua ini. Salah satu yang berdiameter terkecil adalah sekitar 1 tahun cahaya dan yang terbesar bisa mencapai 8 tahun cahaya. Setiap kali Wolfgang berteleportasi, dia memastikan untuk mempertahankan jarak 60 juta mil. Jadi jika dia berteleportasi 10.000 kali sehari, akan membutuhkan 10 hari baginya untuk melewati benua dengan diameter 1 tahun cahaya. Jika saya harus melihat ke-12 benua itu, saya khawatir saya akan membutuhkan beberapa puluh ribu tahun. Untungnya, investigasi hanya akan membutuhkan sedikit usaha dariku. Gumam Wolfgang. Dia hanya mengambil jejak kesadarannya untuk memulai perjalanan panjang dalam investigasi ini. Sebagian besar kesadarannya dikhususkan untuk mempelajari jalan dewa binatang dan gambar ukiran rahasia. Dalam sekejap mata, Wolfgang telah menghabiskan setengah tahun di benua ini. Tidak ada, di sini juga tidak ada apa-apa. Ini, sekarang warnanya merah. Setelah berteleportasi berulang kali, Wolfgang tiba-tiba berhenti. Mata katak emas di tangannya berubah menjadi merah menyala. Setelah setengah tahun menyelidiki, ini adalah pertama kalinya mata katak emas berubah merah. Secara alami, Wolfgang sangat diliputi emosi hingga tubuh lainnya untuk sementara berhenti berkultivasi. Ke arah itu, Wolfgang melihat ke kejauhan. Dengan satu teleportasi, dia mencapai sekitar 1 juta mil jauhnya dari target. Setelah itu, Wolfgang mulai terbang. 1 juta mil, aku bisa sampai di sana dalam sekejap. Aku harus melihat sendiri bagaimana situasi di sekitar target. Apa yang bisa sangat dihargai oleh dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur yang bahkan menyebutkan bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada alam semesta primal. Wolfgang tidak berani sedikit pun ceroboh dan tetap waspada. Terbang tinggi di udara, kekuatan dewa Wolfgang menyelidiki dalam 6.000 mil dari sekitarnya karena dia tidak berani menyelidiki terlalu jauh dan sampai dia memberitahu targetnya secara tidak perlu dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Wolfgang menyelidiki benua yang luas dengan sangat cermat. Kekuatan Wolfgang tiba-tiba terkunci di tempat tertentu di benua ini. Di tempat tertentu, keluarga Mektiflem, tunggu saja. Aku Buah akan menjadi yang maha kudus. Dan kemudian aku akan menghancurkan seluruh benteng Mektiflem sampai ke tanah. Seorang pengendara kekar terlihat di belakang binatang iblis raksasa dengan taring. Dia tinggi, besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang kokoh. Di sisi binatang iblisnya ada 2 kapak besar berwarna merah darah. Di wajahnya ada bekas luka menambah keganasannya. Beraninya kau menghinaku seperti itu. Aku melayaninya dengan baik, memperjuangkannya dengan nyawaku. Namun dia berani menghinaku. Bahkan pelayanku direnggut dariku dan diberikan kepada orang lain. Aku akan membalas dendam. Aku akan kembali. Dan aku akan kembali sebagai yang maha kudus dan menginjak seluruh benteng Mektiflem sampai menjadi hanya sebidang tanah datar. Penunggang binatang iblis itu mengutuk dan bersumpah. Kemudian binatang iblisnya lari dengan cepat. Gemuruh kuku terdengar dari belakang. Penunggang binatang iblis itu melihat ke belakang dan untuk saat ini matanya melebar saat dia menjadi pucat. Di belakangnya, pasukan yang terdiri dari setidaknya 100 penunggang binatang iblis menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh. Suara menusuk terdengar dari langit, menyebabkan pengendara binatang iblis ini untuk melihat ke atas. Di udara, ada monster raksasa yang merah menyala di sekujur tubuhnya dan armor bersisik serta sayapnya dikelilingi oleh cincin api. Pterosaurus sapi. Hanya ada 9 Pterosaurus sapi di benteng Mektiflem. Dan hanya untuk membunuhku, mereka telah mengerahkan seekor Pterosaurus sapi
dan 100 penunggang binatang iblis. Mata Bu Ah menunjukkan ekspresi kegilaan saat dia meraih senapan panjang dari punggung binatang iblisnya. Dengan kedua tangannya, dia memegang senapan dan membidik Pterosaurus sapi yang dengan cepat mendekatinya dari atas di udara. Butir-butir keringat mengalir di wajah Bu Ah saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengertakkan gigi dan menatap. Bukan rasa takut yang dia rasakan, itu karena Pterosaurus sapi yang turun dari langit sangat menindas. Binatang iblis yang dia tunggangi berlutut dan jatuh. Bu Ah ikut jatuh dari punggungnya di udara dan jatuh ke tanah dengan cepat. Meskipun tubuhnya dalam keadaan jungkir balik saat jatuh, tangannya masih memegang senapan dan membidik ke udara. "Keluarga Mighty Flame, kamu makhluk tercela!" Bu Ah meraung. "Bahkan jika aku binasa sekarang, aku akan kembali sebagai pengendara iblis untuk menghantui kalian semua. Hahaha." Pterosaurus sapi sedang melayang di udara, sementara pengendara binatang iblis lainnya mengejar dengan kecepatan tinggi. Segera Bu Ah dikepung. Sementara itu, Luo Feng masih menonton dari tempatnya. Saat ini, seorang pengendara yang mengenakan baju besi paling elegan yang sedang menunggangi binatang putih salju bertanduk tunggal berkata, "Bu Ah, aku tidak akan menjadi pengganggu. Anak buahku tidak akan melawanmu. Hanya aku yang akan melawanmu. Ayo, ayo, Paman Bu Ah akan memukul pantatmu." Bu Ah memegang senapan raksasanya menyeringai. Ya seperti iblis gila saat dia menatap pengendara tampan itu. Tiba-tiba, segala sesuatu antara langit dan bumi menjadi sunyi, seolah-olah waktu berhenti. Bahkan rerumputan liar di pinggir jalan yang bengkok tertiup angin pun membeku. Para pengendara dan binatang yang melayang di udara juga berhenti bergerak. Apa yang terjadi? Bu Ah ketakutan saat dia memegang senapannya. Tiba-tiba, sosok sendirian mendekatinya pelan dengan senyum di wajahnya saat dia melihat Bu Ah. "Baiklah," kata pria dengan sabi hijau gelapnya. Dia memandang Bu Ah dan kekuatan tak terlihat menahan Bu Ah. Setelah sekitar 600 mil jauhnya di tengah dataran sepi, Bu Ah dilepaskan dan jatuh ke tanah. Dia segera berdiri sambil terus mengoceh. "Aku pasti bertemu dengan hantu. Di mana Pterosaurus sapi? Di mana? Di mana ini? Ah!" Pria kekar itu memandang sosok yang berdiri di depannya dengan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang terlihat sederhana dan tidak berbahaya, dengan sayap dan kulit hijau tua dan rambut cepak merah menyala. Seluruh keberadaannya tampak memancarkan aura misterius yang samar. "Tuan!" Bu Ah langsung membungkuk. Luo Feng memandang Bu Ah. "Setelah tiba di duniamu, aku perlu menemukan bentuk kehidupan untuk bertanya tentang hal-hal tertentu. Kamu adalah yang terpilih. Aku tahu kamu takut dengan keluarga Mighty Flame itu. Jangan khawatir. Pasukan yang mengejar kamu akan mengira kamu sudah melarikan diri jauh. Kamu menebak siapa aku? Yang Maha Kudus atau makhluk legendaris?" Ketakutan Bu Ah meningkat. Makhluk ini di hadapannya tahu semua pikiran yang ada di benaknya. Luo Feng tertawa. Tidak mungkin pikiran orang sekecil itu bisa lolos dari penyelidikannya. Luo Feng menggoda orang ini untuk bersenang-senang, tetapi pada saat yang sama, dia dengan cepat memindai ingatannya untuk melakukan pencarian yang cermat. Dunia yang menarik dan anak muda yang menarik. Luo Feng memandang Bu Ah pada saat yang sama. Dia berbalik untuk melihat jauh ke pegunungan. Adapun yang menyebabkan mata kodok emas menjadi merah adalah ke arah itu. Dan yang hidup di sana sebenarnya adalah apa yang oleh penduduk setempat disebut makhluk legendaris. Saya mengagumi karakter Anda dan saya ingin tahu akan menjadi apa Anda jika Anda memiliki kekuatan hebat. Luo Feng mempelajari Bu Ah yang berada dalam kondisi campuran ketakutan dan ketidaknyamanan. Tiba-tiba benda seperti biji kuah biji. Tiba-tiba benda seperti biji buah kiwi muncul di telapak tangan Luo Feng. Saat berikutnya itu berubah menjadi aliran cahaya hijau dan menyelimuti Bu Ah. Bu Ah sangat shock. Dalam sekejap dia sepenuhnya diselimuti oleh cahaya hijau itu. Di bawah kendali halus dari kekuatan Dewa Luo Feng,
Tubuh Buah terus-menerus menyerap esensi energi dan mencapai terobosan berulang kali. Tingkat gen kehidupannya melonjak dengan kecepatan yang menakjubkan. Hampir seketika, dalam waktu singkat, dia telah mencapai tingkat alam semesta tingkat 9. Luo Feng tersenyum saat melihat semuanya terjadi, karena dia sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Maka apa yang dia lakukan pada Buah hanyalah karena keacakan atas keingintahuannya sebelumnya. Berbalik, Luo Feng melangkah maju. Saat ini, Buah merasakan sakit tak berujung merembas ke seluruh tubuhnya. Itu berasal dari peningkatan gen hidupnya. Dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba, bahkan pegunungan di kejauhan menjadi jelas. Buah merasa pendengaran dan penglihatannya ribuan kali lebih baik. Aku sangat kuat. Ini mengesankan. Bekas luka di wajah Buah juga sudah menghilang dan wajahnya menjadi jelas. Dia mengulurkan lengannya yang tebal dan mengayunkannya. Prak! Baju besi di tubuhnya retak. Buah merasa baju besi di tubuhnya rapuh seperti kertas. Buah segera mulai menyelidiki dirinya sendiri dan dia sangat terkejut. Apakah ini nyata? Buah melayang di langit dan kekuatan asli di tubuhnya membuatnya menggerak. Dia melonjak seperti jejak cahaya lalu terbang. Dia juga terjun dan berhenti ketika hanya 1 inci dari tanah. Hahaha, ini nyata. Aku menjadi orang suci. Dan sekarang aku adalah orang suci tertinggi. Hanya selangkah lagi dari legenda. Hahaha, dewa tertinggi Yuan Ao, dewa Poah yang agung. Buah sangat gembira. Saya sekarang menjadi orang suci tertinggi. Dan saya selangkah lagi untuk menjadi legenda. Buah sangat senang. Ku dengar hanya diberkati oleh dewa yang bisa membuat kekuatan seseorang melonjak seperti ini. Kalau tidak, mungkin butuh ribuan tahun bagiku untuk menjadi suci tertinggi. Makhluk agung itu pasti dewa, bukankah itu Dewa Pova? Tubuh Buah gemetar. Ada ratusan dewa di negeri Juan, dan masing-masing dari mereka menguasai wilayah dengan triliunan mil persegi. Dewa yang lain, Buah sangat ketakutan. Aku tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan istri dan anak-anakku akan menjadi bencana jika aku melakukannya. Buah mengatupkan giginya dan menyeringai. Dia melihat ke arah Kastil Mighty Flame. Kastil Mighty Flame, pemimpinnya baru menjadi orang suci sekitar 100 tahun yang lalu, dan itu adalah jalan yang panjang baginya untuk menjadi orang suci tertinggi. Hari-hariku yang menyenangkan telah tiba. Aku akan memerintah sebuah negeri, membangun sebuah kastil, dan memiliki puluhan ribu wanita yang tinggal di istanaku. Buah menguncang tubuhnya, dan baju besi itu berubah menjadi abu. Dia mengumpulkan kekuatan aslinya, dan membuat baju besi baru, lalu terbang menuju kastil itu. Sementara itu di tempat lain, Luo Feng berdiri di langit, dan memandangi pegunungan di kejauhan. Gunung Api Marah, targetnya ada di sana. Luo Feng melihat ke kejauhan. Menurut ingatan Buah, gunung di depan Luo Feng disebut Gunung Api Marah, dan legenda tinggal di sana. Sebuah legenda. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lebih dari satu legenda tinggal di Gunung Api Marah ini. Saya tidak bisa membiarkan siapapun pergi, pikir Luo Feng. Saat dia bisa merasakan riak kekuatan, Luo Feng menjadi serius. Gunung Api Marah memiliki panjang lebih dari 600.000 mil, dan ada binatang iblis yang kuat yang tinggal di dalamnya. Jadi tidak ada warga sipil yang tinggal di sekitar gunung. Jauh di dalam Gunung Api Marah, di sebuah kastil hitam yang dikelilingi oleh pegunungan, magma mendidih mengalir di bawah kastil, dan ada makhluk aneh yang tinggal di magma. Ada kesatria lapis baja emas di sekitar kastil, dan semuanya berada di tingkat 9. Kastil itu dikelilingi magma. Jembatan logam hitam menghubungkan pintu dan bagian luar. Seorang tetua berjubah putih mendekat dari kejauhan, dan setiap langkah membawanya sejauh 300 kaki. Ada cahaya putih bersinar di sekelilingnya, dan Luo Feng tahu bahwa dia adalah seorang legenda. Segera, legenda itu berjalan ke jembatan. "Buka pintunya!" teriak tetua. Ya, pintu terbuka perlahan, dan seorang kesatria api berdiri di depan pintu. Kesatria itu juga seorang legenda.
Mengapa kamu di sini? Apakah kau tidak tahu? Kau tidak bisa datang ke sini kecuali ada sesuatu yang mendesak. Tanya Kesatria Api. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Dewa Pova yang agung, kata sesepuh berjubah putih itu saat dia berjalan di dalam kastil hitam. Di dalam istana kastil, seorang pejuang berkilauan abadi duduk di singgasana. Dewa Pova memandang para hamba dan mendengarkan laporan hambanya kepadanya. Dia merasa lebih unggul. Bagaimanapun, dia memanipulasi perang dan pembantaian di wilayahnya, membuat kekaisaran semakin bermusuhan satu sama lain. Dia hanya akan menunjukkan dirinya ketika semuanya berada di luar kendalinya. Kamu melakukannya dengan baik, kata Dewa Pova. Tetua berjubah putih mulai menangis karena pujian Dewa Agung. Tetua berjubah putih sedang menunggu instruksi untuk langkah selanjutnya. Namun dia melihat cahaya kemasan yang kabur. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di mana Dewa Pova? Dewa Pova yang sebelumnya naik tahta dan memancarkan cahaya kemasan telah lenyap. Para pelayan dan 3,5 dewa semuanya linglung. Kemudian setengah dewa berkata, Dewa Pova sedang beristirahat sekarang. Saya butuh instruksi untuk langkah selanjutnya. Tetua berjubah putih itu cemas, tapi dia menjawab, tentu. Mereka yang ada di istana semuanya pergi, termasuk setengah dewa, karena mereka semua mengira bahwa Dewa Pova telah pergi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dewa Pova duduk di atas tahta sepanjang waktu, tetapi para penguasa sektor dan penguasa domain itu tidak dapat melihatnya lagi. Siapa kamu? Dewa Pova menatap pria di depannya dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya kemasan yang meredup menutupi area seluas 300 kaki persegi, dan kekuatan yang terkandung dalam cahaya kemasan itu mengunci Dewa Pova. Dewa Feng memandang Dewa Pova di depannya dan tidak bisa menahan tawa di dalam dirinya. Saya sangat berhati-hati dan melakukan keterampilan mengikat paling kuat yang saya miliki, dan saya tidak berharap targetku menjadi pejuang abadi yang lemah. Dewa Feng telah melakukan teknik negara emas di langit di atas gunung api marah, dan dia segera mempersempit jangkauan ketika dia menemukan bahwa targetnya terlalu lemah. Ceritakan semua yang penting dalam hidupmu, kata Luo Feng. Tentu, kata Dewa Pova. Dia mulai bercerita. Luo Feng sepertinya mendengarkan, tetapi sebenarnya dia telah melakukan ilusi. Bagaimanapun, pikiran dan kemauannya berada di tingkat master alam semesta. Dia dengan mudah mencari ingatannya. Luo Feng tahu dari kata kemas bahwa targetnya adalah Dewa Pova di depannya. Namun dia tidak percaya bahwa seorang pejuang abadi bisa berbahaya bagi alam semesta primal, dan bahwa dewa leluhur mengirimnya hanya untuk ini. Luo Feng merasa ada yang salah. Ia dapat merasakan bahwa Dewa Pova hanya sebagian dari keseluruhan. Seorang pejuang abadi yang telah hidup untuk selamanya memiliki kenangan yang luar biasa. Untungnya, otak Luo Feng bekerja sangat cepat. Meskipun dia masih membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengkategorikan semua kenangan tentang Dewa Pova, tetap saja hasilnya sedikit membingungkan Luo Feng. Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa atau layak untuk diragukan. Luo Feng sedikit terkejut. Saya menjadi jenderal setelah menjadi orang suci, kata Dewa Pova yang berbicara seperti robot. Dia telah kehilangan semua cahaya di matanya. Luo Feng memandang Dewa Pova mengurutkan kening. Dewa Pova adalah pejuang abadi yang lahir di Kekaisaran Juan, dan dia memulainya dari bawah. Setelah menjadi setengah dewa, dia telah mendirikan sebuah kerajaan. Dia memimpin kekaisaran untuk bergabung dalam perang demi perang. Dan setelah kekaisaran jatuh, dia mulai berpetualang sendirian di benua Juan. Akhirnya, dia menjadi petarung abadi. Jiwa Dewa Pova kemudian dikendalikan oleh Dewa Master Pelebur Obor. Lalu ia bergabung dengan Dewa Master Pelebur Obor. Berdasarkan ingatan Dewa Pova, ratusan pejuang abadi di Tanah Juan dibagi menjadi 2 tim. Salah satunya berada di tim Pelebur Obor, dan yang lainnya di tim Mohe. Ketika tim bertarung satu sama lain, mereka dipimpin oleh makhluk hebat tingkat atas dari kerajaan yang berbeda, dan mereka dipimpin oleh petarung abadi.
Itu saja, tidak ada yang istimewa dalam ingatan Dewa Pova. Luo Feng bingung karena ingatan Dewa Pova normal. Luo Feng memandang Dewa Pova yang duduk di depannya. Mengikuti perintah Dewa leluhur, setiap orang yang membuat mata kodok emas menjadi merah harus dibunuh. Kekemasan yang meredup juga mengelilingi Dewa Pova. Luo Feng menggerakkan pikirannya dan kekuatan dari negara emas memusnahkan tubuh Dewa Pova. Scene berganti. Ada gurun yang luas di benua Chuan dan di ujung rawa tak terbatas yang dibatasi oleh pegunungan yang dikelilingi gunung berapi. Sebuah istana yang menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah gunung berapi. Ini adalah istana dewa tertinggi di Camp Pelebur Obor. Di sanalah Dewa Master Pelebur Obor tinggal. Aura menyeramkan dari istana dewa dan binatang iblis tingkat penguasa sektor sudah cukup untuk menghentikan makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Master Pelebur Obor sedang memegang tongkat dan berdiri di puncak istana dewa. Dia tampak bingung. Dewa Pova telah meninggal. Berdasarkan informasi yang diberikan Dewa Pova kepadaku, musuhnya adalah seseorang yang terlalu kuat untuk dilawannya, dan ia dapat mengeluarkan domain emas yang cukup kuat untuk membuatnya takut. Mungkinkah itu dewa ahli lainnya? Dewa Pelebur Obor bertanya-tanya. Berdasarkan uriannya, dia terlihat seperti seseorang dari klan Kahering, tetapi klan Kahering tidak memiliki dewa master. Apakah dia berbalik dari musuhku? Dan juga domain emas itu sangat kuat. Apakah itu dari tipe domain harta karun sejati atau harta jenis domain? Hanya ada beberapa lusin kesatria alam semesta di bawah Master Yuan Ao, dan hanya 3 dari mereka yang dianugerahi harta karun sejati. Mengapa dia tidak langsung membunuh Dewa Pova? Dewa Master Pelebur Obor merasa kesal. Meskipun dia mengendalikan jiwa Dewa Pova, Dewa Pova telah berhenti mengirim pesan. Setelah kontak pertama dengan makhluk misterius tersebut, dia tidak dapat menghubungi Dewa Pova. Aku akan menunggu dan melihat. Ada lebih dari 100 pejuang abadi di bawahku, dan aku tidak akan membalas dendam kali ini. Jika kamu melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena memulai perang antara Dewa Master. Mata merah dari Dewa Master Pelebur Obor bersinar dengan tajam. Di tempat lain, Luo Feng melayang di atas gunung api Mara, sementara tubuh binatang bertanduk emas dan Mosa sedang memeriksa benda-benda di cincin dunia Dewa Pova. Tetapi tidak satupun dari benda itu yang membuat mata katak menjadi merah. Luo Feng melambaikan tangannya dan token emas muncul di tangannya. Dewa leluhur. Luo Feng menggunakannya dengan familiar karena persis seperti token yang diberikan oleh guru tamu kuno yang duduk. Dewa leluhur memberi tanggapan dengan cepat. Ada apa, Luo Feng? Aku menemukan target yang merupakan petarung abadi biasa. Dialah yang membuat matanya memerah. Aku telah memeriksa ingatannya, dan petarung abadi itu selalu tinggal di tanah Chuan. Tidak ada yang istimewa darinya. Luo Feng melaporkan. Apakah saya sudah menyelesaikan tugas? Hahaha, ini hanya beberapa saat, Luo Feng. Kau hanya membunuh pejuang abadi biasa yang sama sekali tidak berbahaya bagi alam semesta primal. Teruslah membunuh. Bunuh semua orang yang mengubah matanya menjadi merah. Lalu kapan saya harus berhenti? Tanya Luo Feng. Aku akan memberitahumu saat itu selesai, dan asal muasal alam semesta akan memberitahumu juga. Ayo, Luo Feng. Menurut instruksi yang diberikan oleh asal alam semesta, bahwa Dewa Pova hanyalah prajurit bawahan. Teruslah mencari. Segera komunikasi terputus. Luo Feng menyingkirkan token emas itu dan menggelengkan kepalanya. Kata kemas hanya dapat memeriksa area seluas 100 juta kilometer persegi. Benua Chuan sangat luas dan saya hanya mencarinya di sebagian kecil setelah setengah tahun. Jika saya terus melakukan itu, saya mungkin akan memperingatkan seseorang. Untungnya, tak seorang pun di benua Chuan yang bisa melarikan diri dariku, kecuali ada beberapa makhluk tertinggi yang tersembunyi. Sebaiknya saya mulai.
Luo Feng menanamkan sayap siwunya dengan kekuatan dewa yang membara. Segera cahaya kemasan redup menyelimuti di mana-mana di tanah Juan, magma jurang, dan pulau-pulau tempat binatang iblis hidup atau lautan kematian. Mereka semua ditutupi oleh cahaya kemasan, bahkan puncak tanah Juan pun tertutupi. Ini adalah negara emas. Bahkan master alam semesta tingkat atas dapat dibunuh di negara emasku, dan bahkan master alam semesta akan diperlambat secara signifikan di sini. Luo Feng segera menghentikan riak luar angkasa, sehingga tidak ada makhluk hebat yang bisa berteleportasi. Sangat mudah untuk memanipulasi waktu dan ruang di negara emasnya. Luo Feng berdiri di atas gunung api marah dan merasakan di mana-mana di benua Juan dengan hati-hati. Di tempat lain, mengapa ada jejak emas di langit? Lihat, ini seperti lautan yang ditutupi dengan benang emas. Semua orang di benua Juan sangat senang. Untungnya cahaya kemasan tidak mencolok. Itu menutupi area yang sangat luas. Jadi seseorang hanya bisa membedakan cahaya kemasan dengan melihat dengan cermat. Apa itu? Apakah itu dewa utama? Semua pejuang abadi di benua Juan terkejut. Yang lebih lemah tidak bisa merasakannya. Tapi pejuang abadi bisa tahu bahwa ada kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam cahaya redup. Seolah-olah mereka semua akan musnah jika dibiarkan sedikit. Sedikit yang mereka tahu bahwa dua dewa utama, Dewa Master Pelebur Obor dan Master Mohe juga ketakutan. Dewa Pelebur Obor memegang tongkat dan cahaya kemasan mengikatnya seperti tali. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya dipenuhi teror. Bagaimana bisa begitu kuat? Aku bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan ruang di sekitarku tertutup rapat, kata Dewa Pelebur Obor. Di tempat lain, sialan! Kala jengking Dewa Master Mohe menebas, tetapi cahaya kemasan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertaruh. Kepala segitiganya mengaum. Dewa tertinggi Yuan Ao, apakah Anda menghukumku? Di tempat lain lagi, Luo Feng mengangguk. Bagus, tidak ada makhluk tersembunyi. Makhluk yang paling kuat adalah dua kesatria alam semesta, Dewa Master Pelebur Obor dan Dewa Master Mohe. Luo Feng membebaskan daerah lain dan hanya menyimpan segel luar angkasa di sekitar Dewa Master Pelebur Obor dan Dewa Master Mohe. Luo Feng berteleportasi 2 kali dan muncul 10 juta kilometer jauhnya dari Dewa Master Pelebur Obor dan Dewa Master Mohe, memeriksa area tersebut menggunakan kata kemas. Dewa Master Mohe tidak membuat matanya merah, tapi Dewa Master Pelebur Obor, ini adalah asalnya. Luo Feng berdiri di atas gunung berapi sekitar 10 juta kilometer jauhnya dari Dewa Master Pelebur Obor, dan mata kata kemas berubah merah bahkan dari kejauhan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.